Dan ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari kita awali taklim kita sama-sama pada kesempatan siang hari ini dengan sama-sama baca ummul Quran surat Al-Fatihah. Kan di dalamnya ada basmalah, ada hamdalah, ada ta'awudz. Semoga kiranya yang hadir pada kesempatan siang hari ini Allah karuniakan umur yang barokah, Allah karuniakan rezeki yang luas, Allah anugerahkan kepada kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kelak di penghujung umur mudah-mudahan husnul khatimah. Alhamdulillah wa sallallahu wa rabbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak saudara sekalian rahmatullah, tanpa memperpanjang kalam, kita awali taklim kita seperti biasa. Kita baca doa dulu sebelum kita masuk ke taklim. Doanya sudah ada di tampilan slide. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ya Allah, kami berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan juga dari nafsu yang tidak kenyang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mas saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas yang sangat ringan tapi penting untuk kita lakukan, karena dengan ini pula kita akan menjadi bernilai ibadah. Dengan ini pula kita akan mendapatkan keberkahan. Dengan ini pula Allah akan berikan banyak kemuliaan dari amalan kita atau kerja kita. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah bekerja dengan basmalah menjadi ibadah dan berkah. Itu ya, insyaallah. Karena begitu, karena lupa orang kerja baca bismillah, langsung kerja aja gitu ya, masya Allah. Mestinya apapun yang kita lakukan kalau itu baik, ya, maka awali dengan bismillah. Nggak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh amalan baik bukan hanya ketika menjalankan ibadah ritual, ibadah non ritual pun begitu, jadi nilai ibadah. Mau masuk ke toilet juga baca bismillah, dapat pahala. Ya, masya Allah. Bertemu dengan istri, ya, masya Allah, diranjang maksudnya begitu ya, yang punya suami istri begitu ya, dengan basmalah pun dapat nilai ibadah, bahkan bernilai jihad. Subhanallah, ya. Begitu semua amalan baik, kalian diperintahkan Allah untuk mengawali itu. Karena Allah juga mengawali ayat-ayatnya, surat-suratnya dengan bismillah. Betul nggak? Betul ya? Hampir seluruh surat di dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mestinya begitu, ya, mengawali semua amaliyah kita dengan Bismillah. Kenapa begitu? Yang pertama, karena Bismillahirrahmanirrahim insya Allah akan membawa keberkahan dan kebaikan. Ada riwayat diterangkan ini dari Imam Abu Daud, ya, masya Allah. Dan banyak, ini ada sekitar 5 riwayat hadis yang hampir senada. Ada riwayat dari Ibnu Hibban, dari Ahmad, ya, dari Khatib, dari Ibnu Majah.
termasuk juga dari Abu Dawud. Mungkin dari yang lain juga ada, cuman saya melihat ada 5 riwayat hadis yang memang senada. Di mana kata baginda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdab. Masya Allah, 3-3 disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap amal kebaikan, kalimatnya baik ya, perkataan baik, ucapan baik, pekerjaan baik, kullu amrin, urusan-urusan dhibalin, yang baik-baik, yang benar. Nggak boleh kita melakukan amal jahat dengan bismillah, dosanya berlipat-lipat. Ada orang mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, itu dosanya berlipat-lipat. Itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya ya, di syarahnya Safinatun Najah ya, Masya Allah. Beliau mengatakan gitu, amalan-amalan buruk, amalan-amalan jahat, amalan-amalan jelek, kalau di awal dengan bismillah justru dosanya berlipat-lipat. Maka diminta Nabi, amalan baik aja. Bahkan beliau sampai mencontohkan, andai kita mengambil kotoran di jalanan atau di rumah begitu, kotoran yang tinja gitu ya, apakah tinja manusia atau tinja hewan begitu, itu juga tidak dianjurkan baca bismillah, nggak dianjurkan ya, ambil aja, buang gitu ya, karena itu bukan berkaitan dengan jibalin, bukan hal yang kategorinya nilai ubudiyah kepada Allah. Jangan, sebagaimana surat At-Taubah diturunkan Allah tanpa bismillah ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan mengatakan, kenapa nggak bismillah surat At-Taubah itu? Karena ayat itu diberitakan oleh Allah untuk melakukan perhitungan kepada siapa? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dengan berperang. Maka kalau berperang dengan kasih sayang, kapan perangnya? Nggak bisa perang ya, sayang terus ya, nggak ada. Kalau udah perang ya udah perang, kita terbunuh atau dibunuh begitu kan. Makanya kemerdekaan Indonesia di bulan ini Agustus ya, kita peringati supaya kita paham bahwa merdekai negeri kita ini bukan karena bismillah semata gitu, Masya Allah. Tapi tanpa bismillah juga bisa surat At-Taubah itu. Karena itu kalimatnya iskariman aumut syahidan gitu. Hidup mulia atau mati syahid. Itu yang biasa jadi semboyan perjuangan para pahlawan kita, hidup atau mati. Sebenarnya itu diambil dari kalimat iskariman aumut syahidan. Tapi semua diawali dengan bismillah tentu saja. Gitu ya, Masya Allah. Supaya apa? Kata Nabi, perbuatan-perbuatan yang sifatnya baik, yang tidak dimulai dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terpotong ya, ibarat terpotong ekornya nggak sempurna begitu kan, Masya Allah. Kemudian akan terputus tangannya, sama, dia nggak sempurna, nggak punya tangan. Atau terpotong ujung jarinya, maka nggak sempurna ya. Begitu riwayat yang lain mengatakan itu. Intinya amalan baik yang kita kerjakan, kita bekerja cari nafkah nggak baca bismillah, ya Allah sayang banget. Padahal mencari nafkah itu nilainya jihad fisabilillah. Sampai baginda Nabi bilang, barang siapa berangkat mencari nafkah atau pulang di antara habis mencari nafkah, dia meninggal dunia, maka dia meninggalnya sebagai orang yang mati syahid. Oh tenang teman-teman, kita kerja ini hebat luar biasa, cari nafkah itu hebat luar biasa. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW pernah mencium sahabat yang tangannya kapalan. Orang biasa salaman dengan orang mulia seperti Nabi Muhammad, mencium Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ketika memegang tangan sahabat itu kapalan, diciumnya oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul bersabda, tangan ini yang akan mengantarkan dirinya masuk surga. Kenapa? Dia orang yang gemar mencari nafkah. Jadi cari nafkah yang benar itu dengan bismillah, berarti dia harus semangat gitu ya. Semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dengan membaca bismillah, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat kekafiran dan kemunafikan. Tuh, enak benar ya, subhanallah, enak benar. Ya, karena ini sifat yang melekat pada manusia. Suatu ketika ada siapapun bisa punya sifat-sifat munafik dan sifat-sifat kekafiran. Karena itu ayatnya umum.
Ya, ketika Allah bilang dalam Al-Quran, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Mengapa kamu kafir? Kafir tanda kutip apa? Ingkar kepada Allah. Munafik itu bagian daripada kekafiran. Masya Allah. Orang yang menggunakan bismillah di setiap pekerjaannya, orang itu kata Nabi SAW dijamin, kata Rasulullah, ya, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka namanya akan ditulis sebagai orang-orang yang terbebas dari kekufuran dan dari kemunafikan. Baca bismillah teman-teman. Ya, mau apapun bismillah. Pakai sepatu bismillah boleh gak? Boleh, ya. Mau menghidupkan sepeda motornya bismillah. Ya, luar biasa. Kita amalkan itu enak bener. Ya. Kita akan terbebas dari kekufuran dan terbebas dari kemunafikan. Karena orang munafik itu cenderung lalai dengan Allah. Dia gak mau nyebut nama Allah. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan kata Allah, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا." Itu ciri-ciri orang munafik, teman-teman. Ada dalam surah An-Nisa ya. Seorang orang munafik itu begitu. Ya, dia hendak menipu Allah, seolah-olah dia melakukan amal soleh, amal baik, sholat juga, puasa juga, haji juga, sedekah juga. Ya, tapi ingat kata Allah, Allah nggak bisa ketipu, gitu ya. Mereka melakukan amaliyah ibadah sepertinya, padahal dalam rangka ria, ingin perhatian orang lain. Dan kalau mereka itu mau sholat, wah beratnya luar biasa sholat itu. Lalu kemudian, wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu begitu, malas ngucapin nama Allah. Sungkan baca bismillah di setiap amal ibadahnya. Ya, nggak mau pakai bismillah, nggak mau melibatkan Allah. Ya, sombongnya luar biasa. Seolah-olah pekerjaan yang dikerjakan itu hasil dirinya. Enggak, teman-teman. Pekerjaan kita ini dibantu Allah. Betul nggak kira-kira? Kalau nggak ada bantuan Allah, kira-kira bisa nggak kita punya hasil? Nggak punya. Masya Allah, luar biasa. Kita hindari dari kekufuran, kekufuran, ya, dan dari kekufuran dan kemunafikan. Kemudian yang ketiga, ikhwatul muslimin, kita percepat waktu kita sedikit ya. Yang penting poin-poinnya sampai gitu ya. Yang ketiga adalah Allah akan berikan pahala yang berlimpah. Keren banget nih, Masya Allah. Kita kalau baca kitab nih, ini saya ambil dari kitab Kasyifatus saja ya teman-teman. Ada ini suaranya Safidatun Najah ya. Di mana kata Nabi Muhammad waqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amrullah ta'ala ya al-kiramal katibin ya al-yaktubu fi diwanil arba'ati hasanatin ya, Masya Allah, banyak banget dapat pahalanya ya. Tidak ada dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah Ta'ala yang maha luhur memerintahkan para malaikat yang mulia itu mencatat amal yang dicatat di buku catatannya menjadi 400 kebaikan ya, menjadi 400 kebaikan ya, arba'ati hasanatin. Masya Allah. Jadi amalan baik kita dilibat gandakan. Sholat kalau baca bismillah bagus, tapi jangan-jangan tadi kita nggak baca bismillah ya. Allahu Akbar ya. Bagus bismillah minimal ya, bismillah. Sama dengan berwudu. Wudu tuh dalam riwayat disebutkan berwudu itu wajib baca bismillah. Nggak cukup niat, baca bismillah. Bahkan orang yang berwudu nggak baca bismillah, ini dari beberapa mazhab disebutkan tidak sah. Saking kuatnya nih hadis, ada ulama yang mengatakan bahwa dalam toilet sekalipun wudunya dia wajib lafadzkan bismillah. Ini bukan mazhab Imam Syafi'i tentu saja, ini Ahmad bin Hanbal biasanya. Ya, Ahmad bin Hanbal juga enggak, ini pengikutnya aja ya.
Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak begitu. Kalau dalam toilet kita berwudu tetap baca bismillah, tapi tidak boleh dilafazkan, cukup dalam hati bismillahnya. Tetap baca bismillah, bukan tidak baca bismillah, tapi dalam hati. Kalau ada ulama di sana Saudi, ya, dia bilang baca bismillah walaupun dia toilet. Aduh, ya nggak apa-apa lah, itu pendapat dia, ya silakan aja. Tapi kalau kita tidak lah, ya, karena dilarang kita mengucapkan asma Allah di dalam toilet. Jadi kita nggak boleh, ya, simpan dalam hati aja ngomongnya, ya. Masya Allah. Ini baik. Yang ketiga, kita langsung yang keempat. Yang keempat, kalau kita mengawali semua, ya, amalia kita termasuk juga menulis, mencatat, bikin status gitu ya. Jarang-jarang bikin status pakai bismillah. Aduh, saya juga lupa kadang-kadang baca bismillah, ya. Bikin status kan langsung biasanya ke poinnya kan. Tetap. Padahal nggak begitu. Ya. Nabi perintahkan, dan karena meneladani dan mematuhi kepada perintah Nabi Muhammad SAW, di mana sabda Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya hal yang paling awal yang al-qalam menulisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila kalian menulis sebuah kitab, menulis sebuah pesan, menulis sebuah catatan, maka kata Nabi Muhammad, tulislah kalimat basmalah di permulaannya, dan basmalah merupakan pembuka setiap kitab yang sudah diturunkan oleh Allah. Kalau Nabi bilang begitu, kira-kira ya wajib apa sunnah nih kira-kira gitu, ya. Masya Allah. Ya, kalau ulama sepakat mengatakan sunnah sih, ya. Kalau wajib dosa, nanti kita gak wajib bismillah, ya. Masya Allah. Sunnah dapat pahala baca bismillah, ya. Dan ngucapin salam, justru kebanyakan kalau lihat di grup-grup alumni, ya, padahal di alumni itu kan ada orang muslim, ada orang non muslim, betul kan? Betul gak? Ya, ngucapin assalamualaikum nggak boleh sebenarnya. Ya, kemarin Jumat yang lalu orang tua saya meninggal, ya, bapak istri saya, ya. Jumat saya datang ke sana di Malang, ternyata makamnya di sana campur. Di Malang itu agama Kristen banyak juga itu. Jadi ketika saya masuk makam mau ngucapin salam nggak jadi tuh. Ngucapin salam tapi lihat kok beda-beda nih, campur begini nih. Akhirnya saya ketemu makam bapak saya, baru saya mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin kita ngucapin salam sama orang yang bukan muslim, dilarang. Ya, Nabi melarangnya. Gitu. Kemudian, ikhwati rahimakumullah, apabila kalian menulis kitab, maka tulislah oleh kalian di awal kitab itu Bismillahirrahmanirrahim, dan apabila kalian telah menulisnya, maka ucapkan, jangan cuma nulis, ucapkan juga, ya Allah, kayak gitu. Luar biasa nih. Ini kalau kita lihat keterangan-keterangan hadis ini kayak gini, Pak. Ketika kita menulisnya udah bismillah, nggak cukup, ucapkan juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, padahal udah nulis tuh. Ini Nabi yang bilang, ya, teman-teman, ya. Ya, ini tuntunan agar kita melibatkan Allah di setiap urusan kita. Yang paling menarik, teman-teman, Nabi pernah bikin surat kepada siapa? Raja Romawi. Siapa itu namanya? Raja Romawi namanya? Heraklius, ya. Dulu zaman Nabi itu begitu. Dulu zaman Nabi juga bikin surat. Walaupun bukan Nabi yang menulis, sahabat. Kan Nabi punya sekretaris. Ya, sahabat menulisnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah menulis pertama kalimatnya? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Pakai assalamualaikum? Enggak. Kenapa? Karena Heraklius itu adalah raja Nasrani, ya, di Romawi, penguasa Romawi, ya. Masya Allah, luar biasa. Maka Nabi bilang Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hirakla azim, ya, Ar-Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Kalimatnya begitu, ya. Nabi bilang Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang, begitu, ya, dari Muhammad. Siapa itu? Abdullah, hambanya Allah. Dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat, tapi hamba Allah. Nabi Muhammad bilang dirinya Abdullah, ya, Muhammad Abdullah wa Rasuli, dan Rasulnya Allah, utusannya Allah. Ila Hirakla azimil Rum, kepada yang terhormat, kira-kira gitu, ya, Raja Rum, gitu. Masya Allah, Raja Rum, yaitu
Heraklius. Namanya disebut di situ ya. Masya Allah. Kalimatnya apa? Salamun ala manittaba'al huda. Ya, apa itu doa? Doa bukan? Ya. Nabi enggak doain. Nabi bilang keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Kalau dia mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad, mengikuti hidayah dari Allah, maka dia selamat. Diteruskan oleh Rasulullah SAW. Salam muda ya. Amma ba'du. Ya, kemudian Nabi mengatakan, saya mengajak anda. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Ya, kata Rasulullah apa? Saya mengajak anda dengan seruan Islam. Maka Nabi bilang apa? Aslim taslam. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Subhanallah. Kira-kira itu kita lakukan nggak dengan teman, dengan sahabat kita, teman kita di kantor, di tetangga kita yang bukan Muslim? Nabi contohnya gitu. Kalau ada orang yang bukan Muslim, tanya kenapa tidak Muslim. Masuk Islam lah, gitu. Ajak masuk Islam. Itu yang dilakukan oleh kemarin Zakir Naik di Indonesia ya, Masya Allah luar biasa. Ya, di Malang beliau juga datang, di Jakarta juga datang, Masya Allah yang masuk Islam banyak, luar biasa. Kenapa? Apa yang bikin ragu masuk Islam? Begitu kira-kira. Ya, kalau kamu masuk Islam, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Apalagi kalau pengikut-pengikutmu akan ikut masuk Islam juga, Masya Allah. Maka keselamatan itu kamu dapatkan di dunia dan di akhirat. 2 pahala kamu dapatkan. Kata Nabi gitu ya, kamu akan mendapatkan 2 pahala. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kebaikan padamu 2, dunia dan akhirat. Subhanallah, keren banget ya. Ini suratnya Nabi Muhammad. Ini tulisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam perjanjian itu selalu dilibatkan nama Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah teman-teman. Kalau bisa mulai hari ini kita coba ya. Masya Allah, kita aplikasikan. Mau bikin status, mau bikin tulisan, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Karena selain dia akan menjadi nilai ibadah, dia akan membawa keberkahan bagi kita semua. Baik, Masya Allah waktu dikit lagi. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah juga nulis. Nabi Sulaiman pernah jadi nulis surat buat siapa? Ratu Bilqis, penguasa pada saat itu. Coba kita lihat ayatnya. Masya Allah luar biasa di ayat. Kita baca sama-sama teman-teman. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh semuanya? Kelihatan? Enggak kelihatan ya? Terlalu miring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman ya, siapa? Bukan Raja Ratu Bilqis. Ratu Bilqis bilang, hai pembesar-pembesar, wahai para menteri, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat. Kita kedatangan surat nih dari siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Yang sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat At-Taubah nggak ada Bismillahnya, betul? Ya. Jangan bilang kemudian berkurang Bismillahnya. Ya, kan surat semuanya ada 114. Betul ya? Al-Quran ada 114 surat, betul nggak? Kalau At-Taubah nggak ada Bismillahnya berkurang nggak? Jadi 113 gitu? Enggak, dilengkapi ini. Ya, ini persis nggak? Bismillah sama nggak dengan Bismillah yang lain? Sama persis. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran tidak kurang dari jumlah surat yang ada, yaitu 114. Subhanallah, luar biasa. Dilengkapi di surat ini, surat An-Naml ayat ya 29 sampai 31 yang akan kita bahas ke depannya. Jadi surat itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya.
bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong. Suratnya isi kayak gitu. Jangan berlaku sombong. Gak usah sombong kamu jadi penguasa. Gak usah kamu menjadi punya jabatan. Gak usah sombong kamu punya harta dan kedudukan. Kira-kira gitu ya. Masya Allah. Ya. Ya. Gak boleh sombong kepadaku. Ya. Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang Muslim. Sama nggak sama Nabi ke Heraklius ngajak Islam? Sama. Sama dia juga Nabi bilang gitu. Nabi Sulaiman juga bilang, "Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin." Diajak ya oleh Nabi Sulaiman, siapa namanya? Ratu Bilqis untuk masuk Islam. Subhanallah, luar biasa. Ya. Kemudian apakah langsung bisa? Enggak gampang. Maka Allah berikan kepada Nabi Sulaiman minta apa supaya Ratu Bilqis itu kira-kira tunduk kepadamu, supaya dia masuk Islam. Luar biasa. Untuk masuk Islam, untuk mengajak orang tunduk kepada Allah SWT, dilakukan berbagai macam upaya. Di antaranya apa? Di antaranya ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam minta kepada Allah. Ini doanya. Ini yang disebut the spirit of the power of spirit Bismillah. Ternyata Bismillah itu membuatnya semangat untuk meraih sebuah kerajaan. Dan dia minta kepada Allah. Ini doanya dalam Quran surat Shad ayat ke-35. Kata Allah apa? Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini Al-Quran Bapak Ibu. Apa yang diminta Nabi Sulaiman di sini? Nabi Sulaiman minta apa pertama? Minta ampun dulu, ya. Sorry bos, gitu. Kalau kita ke bos ya, kita ke bos mau pinjam mobil, gitu. Sorry bos, besok mobil nganggur ke bos, gitu. Ngomong sorry dulu, ya. Jangan langsung minta pinjam, gitu ya. Sama ke orang tua kita, kalau kita perlu, maaf pak, gitu. Ya, kalau ke teman, afwan akhi, gitu. Afwan dulu kita sampaikan. Kenapa? Pasti ada maunya, kan gitu kan? Nabi Sulaiman juga sama Allah bilang, Rabbighfirli, kata Nabi, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Emang kenapa? Kamu bikin dosa? Enggak. Jadi minta ampun gak bikin dosa. Karena ada maksud. Gitu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wahabli mulkan. Apa yang diminta? Nabi Sulaiman bilang kepada ya Allah, aku minta kepadamu kerajaan. Masya Allah. Kerajaan yang bagaimana? La yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah aku. Maksudnya bukan hanya manusia yang tunduk kepadaku. Makhluk Allah yang lain juga harus tunduk kepadaku. Termasuk hewan? Iya. Jin? Iya. Masya Allah. Kenapa? Kerjaannya berat. Apa itu? Aku ingin memindahkan istana Bilqis ke tempat aku. Waduh, luar biasa. Hebat bener ya. Masya Allah. Gitu kira-kira. Dipindahkan itu istana Ratu Bilqis ke tempatnya Nabi Sulaiman. Seperti sekedipan mata saja ya. Masya Allah. Siapa tuh? Pasukan-pasukannya. Ya, Masya Allah. Atas izin Allah semua bisa terlaksana. Maka ketika Ratu Bilqis datang memenuhi undangannya Nabi Sulaiman, dilihat istananya ada di Nabi Sulaiman, bingung nih lah, ini istana siapa? Ya, ini istana miliknya Nabi Sulaiman sekarang, bukan punya Ratu Bilqis. Ini juga memberikan pesan kepada kita sebagai laki-laki, tunjukkan ya bahwa kita semua ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan sebaliknya, kita dipimpin oleh wanita. Laki-laki harus menjadi pemimpin atas wanita. Kenapa? Karena dengan begitu mudah-mudahan berkahnya akan ada ya. Kalau dipimpin perempuan, waduh repot ya. Masya Allah. Memang betul sih tulang punggungnya negara ini wanita. Tapi wanita ini ya kalau berkuasa bahaya. Ya, Masya Allah. Kita pengen ada sebuah keseimbangan karena wanita banyak keterbatasannya ya. Kalau bekerja juga, kalau lagi menstruasi juga ada cuti khusus. Belum lagi kalau melahirkan, ada lagi cuti lagi gitu ya, Masya Allah. Jadi ya repot pekerjaannya. Bukan laki-laki kalau bisa lebih
lebih apa ya, lebih produktif lah ya, insya Allah ya. Mungkin ini saudara sekalian masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi waktu kita nggak banyak, sampai jam 1 saja. Karena jam 1 kita harus melakukan ibadah yang lain ya. Dengan ini kita udah ada bekal nih ya. Kalau kita udah punya bekal seperti ini, maka pekerjaan kita jadikan sebagai ibadah, cukup dengan melibatkan Allah dalam pekerjaan itu, di antaranya dengan membaca bismillah di setiap pekerjaan kita. Selama pekerjaan itu halal, selama pekerjaan itu baik. Kalau kita berbuat maksiat, dosa, manipulasi ya, Masya Allah, ya tentu saja dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Demikian itu yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan sebelum itu? Ada yang mau nanya? Ada waktu 3 menit lagi ya, Masya Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup kan 3 menit, waktu yang sangat sedikit, mungkin susah. Nanti bisa tanya by phone aja ya, by WA ya. Silakan di WA saja. Ada pertanyaan nanti bisa kita diskusi lebih dalam insyaallah. Demikian kurang lebih maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.